KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ke KDM. Cina KDM aya kitu pahamna kene urusan manehanana. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Bersama channel Info Langit. Silahkan klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Mengenai sosok KDM, ternyata banyak sekali ulama yang memberikan dukungan atas kebijakan dan kerja nyata KDM ini. Dan tentunya menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan terkait kritik juga, diingatkan oleh ulama kita. Agar tidak menimbulkan sebuah cacian dan juga ucapan yang akan membawa ke dalam permusuhan. Teman-teman tentu melihat, di tengah berbagai tantangan hidup masyarakat, hadir sosok pemimpin yang bekerja bukan sekadar janji, tapi bukti. Kang Deddy Mulyadi, dengan gaya kepemimpinan yang merakyat, telah membawa perubahan nyata yang langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Mulai dari program pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur pedesaan yang merata, hingga langkah konkret melestarikan budaya dan lingkungan hidup. Semua dijalankan dengan hati dan keberpihakan pada wong cilik. Ia dikenal turun langsung ke lapangan, mendengar keluh kesah warga, dan menyelesaikan masalah tanpa birokrasi berbelit. Salah satu gebrakan terkenalnya adalah menghadirkan bantuan modal usaha untuk pedagang kecil, perbaikan jalan desa terpencil, hingga rehabilitasi rumah-rumah tidak layak huni. Kang Deddy juga gencar mempromosikan produk lokal dan menjadikan kebudayaan Sunda sebagai kekuatan ekonomi baru. Bagi Kang Deddy, kesejahteraan rakyat bukan hanya bagaimana mereka bisa hidup dengan layak, bangga dengan identitasnya, dan merasa dekat dengan pemimpinnya. Perubahan yang dibawa Kang Deddy bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga menyentuh hati, mengangkat martabat, dan membangkitkan harapan. Mun aya paham nu aranyar Mang Karom, Mang Patah, Adi Simkuring, berbeda jeung pangersa AA di dieu, berbeda jeung pangersa Mama Bustomi di dieu di Badi Awi Pari, ulah dicekel pendapat nu anyar, cekel pendapat ulama nu baheu. Rek profesor, rek doktor. Termasuk masalah KDM gubernur. Tuturkeun KDM dina pembangunan, ngaberantas sampah, ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju. Bapak aing tuturkeun dina pembangunan ngan urusan ibadah agama tuturkeun kiai di lembur. Betul. Setuju? Setuju. Aing teh satu dan sekalimat hak itu. Benar Mang Asep, abdi mah awang-awangan di mana-mana kamari haul di Kadupandak wios teu naroskeun aya 10 ribuan jalmi di dalam Kadupandak. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ke KDM. Cina KDM aya kitu pahamna kene urusan manehanana. Sami anjeunna teu kena patung lah sok antepkeun ngan lamun geus ditanya nyembah kana patung karak lawan aing ge pangharepna ari urusan gorowok bae urusan gelut bertanya hotei turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya, ya gak ada masalah.
dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul-betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sama ini luar biasa. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, iya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut, gitu kan? Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslimin sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing, ada satu tombak kecil lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga mimpin, kalau turun seperti ini tuh luar biasa. Daripada dia cuman tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawahnya, pokoknya kerjakan ya. Dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amr ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik, itu bagian ibadah loh, ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar, baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat, ya gitu. Bermanfaat sekali buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Pemimpin yang baik harus berusaha untuk selalu membuat perubahan yang baik. Tentunya membuat perubahan bersama-sama. Dengan melibatkan semua orang yang ada bersamanya atau di tempatnya untuk membuat perubahan. Rakyat yang baik itu bukan juga mengganggu pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, tapi mendukung kebaikan yang direncanakan atau dilaksanakan. Kalau ada kekurangannya, ya kita membuat koreksi, membenahi dengan cara yang baik juga. Loh, kalau hidupnya begini kan enak. Kadang-kadang kesombongan kita sebagai seorang pemimpin diingatkan oleh
rakyat untuk kebaikan tidak mau, atau rakyat tuh pengennya pemimpinnya malaikat, nggak punya kesalahan, ya nggak ketemu, nggak model seperti itu. Jadi ayo kita itu memandang semuanya sebagai mitra untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Ijtihad mereka, mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan. Bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Ada lagi mungkin ijtihadnya seorang pemimpin tentang kebersihan. Ternyata ada yang lebih ahli lagi. Siap dong menerima kritik. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar. Bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini juga tidak boleh semacam itu. Kalau mungkin di dalam urusan seruan pertanian misalnya, kalau ternyata menurut ahlinya tidak cocok, ya tinggal nyampaikan. Pak pemimpin sepertinya belum cocok, tapi tanpa harus membodohkan dan sebagainya. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan, aku akan menarik kuat untuk maju. Jika aku di belakang, aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Itu cara hidup yang baik. Tapi kalau sudah cara saling menjatuhkan, saling merendahkan, kesombongan dari pemimpin, kesombongan dari bawahan, tidak akan sampai kepada tujuan. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dia meninggot dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diingatkan. Hanya mungkin belum nyampe atau belum ada yang mengingatkan dan sebagainya. Jadi tolonglah, ini kami ingin membangun cara hidup. Bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga. Bahkan dengan presiden pun juga demikian. Jangan sampai perbedaan pandang politik saja langsung jadi musuh. Kita satu bangsa, satu tanah air kok gampang jadi musuh, itu ada apa sih? Nah gitu loh. Bagaimana kalau kita menjadi kawan semuanya? Kalau ada kekurangan tentu dong. Tugas kita itu menyempurnakan. Dari mana Anda menyempurnakan? Dari sisi keahlian Anda. Kalau Anda seorang pakar pertanian, itu bantu. Bupati, gubernur pun dalam sisi pertanian. Kalau Anda seorang pakar kesehatan, dari sisi kesehatan Anda. Kalau Anda seorang ngerti hukum, tentu dari sisi hukum. Seperti itu. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki olok-olokan antara ustadz dengan ustadz ini dengan ini dan sebagainya. Baik, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk mensejahterakan, karena urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial, berarti intinya mensejahterakan rakyat. Tapi bisa jadi memang rakyat perlu edukasi. Tidak usah di wilayah besar. Di wilayah pesantren saja itu ada. Misalnya pesantren lingkup begini nih. Ada yang anaknya tuh dikit-dikit keluar. Tapi kalau nyak salaman beler, nggak pernah perhatikan. Kayaknya perlu diperhatikan cara mengatur kelahirannya. Ini bisa saja loh. Ini program di lingkup kecil perlu diperhatikan. Apalagi lingkup besar. Ini. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan. Dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah, tadi dalam irama menyesuaikan. Sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh demikian ini? Tujuannya benar. Kalau salah, caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya. Gitu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang, lalu caci maki. Kita tidak merindu untuk itu semuanya. Kepada semuanya tolong. Pemimpinnya siapapun dia. Ini harus punya kaidah hidup yang baik.